Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, sobat kuliah online. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Udah makan? Makan dulu. Awas nanti sakit. Jaga kesehatan lo ya. Hihi. Oke, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen strategi mata kuliah dari akuntansi sektor publik. Dimulai dari definisi manajemen strategi itu apa, kemudian konsepnya bagaimana, implementasinya seperti apa, dan lain-lainnya. Duh, kelamaan deh intronya. Kalau gitu, kita langsung mulai dari definisi manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Secara umum, sistem manajemen strategi didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Menurut Einhin dan Sebastian, manajemen strategi adalah kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Terdapat 5 tugas dalam manajemen strategi. Yang pertama, mengembangkan visi dan misi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menciptakan suatu strategi mencapai sasaran. Yang keempat, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi. Yang kelima, mengevaluasi strategi dan pengarahan. Nah, itu tadi definisinya. Lalu, untuk konsep manajemen strategi sektor publik ini ada 2 macam nih Sobat Kulon. Ada New Public Management dan ada juga Reinventing Government. Apa sih itu? Nih, biar dijelasin teman saya aja dah. New Public Management. Istilah New Public Management atau NPM pada awalnya diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Christopher Hood menjelaskan bahwa konsep New Public Management mengandung 7 komponen utama, yaitu manajemen profesional di sektor publik, adanya standar dan ukuran kinerja, serta penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Juga pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, menciptakan persaingan dan mengadaptasi gaya manajemen sektor bisnis ke sektor publik. Juga disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya. Organisasi sektor publik sebagai lembaga pelayanan masyarakat tentunya diharapkan dapat menghasilkan output atau keluaran berupa barang atau jasa yang dapat memberikan outcome atau manfaat bagi masyarakat sebagai konsumennya. Pengendalian yang dilakukan bukan lagi sekedar pengendalian input. Pengendalian output dan outcome harus menjadi fokus utama organisasi. Salah satu contohnya adalah penyuluhan-penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan flu burung sebagai output dari program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan harus dapat menurunkan angka kematian akibat penyakit flu burung sebagai outcome-nya. Anggaran biaya sebagai salah satu input untuk menjalankan program tersebut bukan lagi masalah yang harus diperdebatkan, apalagi mengingat program ini merupakan tugas pemerintah yang bersifat mendesak. Untuk selanjutnya, konsep NPM yang berasumsi bahwa praktik manajemen di sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan praktik manajemen di sektor publik. Beberapa contoh praktik manajemen sektor swasta yang dapat dijadikan acuan bagi sektor publik adalah responsif terhadap keinginan pasar, proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang sesuai dengan job description dan job specification, sistem kompensasi dan promosi yang didasarkan pada kinerja, proses pengambilan keputusan yang bottom up, bukan top down, adanya semangat kepemimpinan pada semua level organisasi, bukan hanya pada level-level puncak saja, mengutamakan inovasi dan kreativitas sebagai proses penciptaan nilai tambah, serta mengutamakan kepentingan konsumen juga transparansi. Konsep manajemen strategi sektor publik yang kedua adalah Reinventing Government. Konsep manajemen publik tidak saja berkembang di Eropa, akan tetapi juga berkembang di Amerika Serikat dengan munculnya konsep Reinventing Government yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gibler pada tahun 1992. Konsep ini mengandung 10 prinsip, yakni Catholic Government, Steering rather than Rowing, yaitu pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua, Community-Owned Government, Empowering rather than Serving,
yaitu pemerintah hendaknya lebih berorientasi untuk memberdayakan masyarakat, bukan sekedar melayani. Prinsip ketiga adalah competitive government, injecting competitive into service delivery. Pemerintah perlu memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang selanjutnya, mission-driven government, transforming rule-driven organization, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang selanjutnya, result-oriented government, funding outcomes, not inputs. Pemerintah berorientasi hasil, mampu membiayai hasil, bukan masukan. Yang selanjutnya, customer-driven government, meeting the needs of the customer, not the bureaucracy. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan sekedar birokrasi. Enterprising government, earning rather than spending. Pemerintah harus mampu menciptakan pendapatan, bukan sekedar membelanjakannya. Anticipatory government, preventing rather than cure. Pemerintah harus berupaya mencegah daripada mengobati suatu masalah. Yang selanjutnya, decentralizing government, from hierarchy to participation and teamwork. Pemerintah harus beralih dari hierarki menuju partisipasi kerja tim. Yang terakhir yaitu market-oriented government, leveraging change through the market. Pemerintah harus berupaya mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar, bukan dengan mekanisme administratif. Wah, panjang juga penjelasan konsepnya. Terus, untuk implementasi manajemen sektor publik itu bagaimana sih? Nih saya jelasin sedikit. Proses manajemen pada organisasi pemerintah itu diatur dan tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan ini ada tahapan-tahapannya loh. Apa aja sih tahapannya? Biar dijelasin teman saya lagi ya. Nah, tahapan ini meliputi 1. Tahap penyusunan rencana. Pada tahapan ini, organisasi sektor publik adalah pemerintahan merumuskan arah dan misi organisasi, sekaligus juga melakukan SWOT untuk memahami lingkungan internal serta eksternalnya. Tahapan yang kedua, tahap penetapan rencana. Pada tahapan ini, lebih bagaimana dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJM, dan RKP itu ditetapkan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan rencana. Tahap pelaksanaan rencana merupakan tahap implementasi dari strategi yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi dilakukan pada tahapan ini adalah berupa evaluasi kinerja dan evaluasi strategi yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Ibarat permainan game yang ada level atau tingkat tantangannya, dalam penerapan atau implementasi manajemen strategi ini juga ada tantangannya di masa mendatang. Kok bisa gitu? Manajemen strategi di masa mendatang akan terjadi kendala yang dikarenakan adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya, di mana sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor publik sangat fleksibel dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan harus melakukan cross-check dengan undang-undang yang telah ada sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut. Selain itu, karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya, maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta. Hal ini menjadikan setiap kinerja organisasi tersebut akan menjadi sorotan rakyat. Apabila visi dan misi maupun program yang diusung jauh dari harapan rakyat, yang kedepannya secara tidak langsung dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan negara, misalnya dengan para rakyat berdemonstrasi maupun membuat kerusuhan. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas, yaitu produk dan jasa yang dijual sehingga memperoleh keuntungan. Sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas
dan rumit dalam mengukur tujuannya dan mengukur hasilnya, yaitu outcome dan impact. Keterbatasan informasi, bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Hal ini biasanya muncul karena adanya pembelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi. Para manajer pelaksana dapat memberikan informasi yang salah dengan harapan memberikan kesan positif terhadap kinerja mereka yang sebenarnya menurut kondisi nyata tidak cukup baik. Lanjut ke sistem pengendalian manajemen sektor publik. Tolong jelasin, Mbak. Sistem pengendalian manajemen sektor publik menurut Robert and Anthony and John Dearden dalam Management Control System, sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Menurut Halim, pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melakukan strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Mahmudi, dalam bukunya tahun 2007 membagi sistem pengendalian manajemen terdiri dari dua bagian, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen terdiri atas beberapa tahap, yaitu 1. Perumusan strategi, 2. Perencanaan strategi, 3. Pembuatan program, 4. Penganggaran, 5. Implementasi, 6. Pelaporan kinerja, 7. Evaluasi kerja, 8. Umpan balik. Struktur pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen tidak bisa dilaksanakan tanpa ada dukungan dari struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen merupakan jaringan yang dimiliki organisasi untuk sarana melakukan proses pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen terdiri atas 3 elemen, yaitu 1. Pusat pertanggungjawaban, 2. Kompetensi, 3. Jenjang informasi. Suatu organisasi dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut pusat pertanggungjawaban, yaitu suatu unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Unit organisasi ini dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Martiasmu adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Untuk memfasilitasi terbentuknya goal congruence. 4. Mendelegasi tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian manajemen. Yang selanjutnya yaitu konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Konsep pusat pertanggungjawaban merupakan wujud dari model pengambilan keputusan secara desentralisasi. Organisasi yang dibagi ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban akan mempengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban menurut Martiasmu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pusat biaya atau expense center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan maupun nilai output yang dihasilkan. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga yaitu pusat laba, merupakan pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input ekspor dengan revenue dalam satuan moneter. Yang keempat yaitu pusat investasi, merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban basis pengembangan pengukuran kerja.
Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ada dua alasan mengapa manajer perlu menerapkan pengukuran kinerja pada unit kerja, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. 1. Masalah kesesuaian tujuan. Menurut Hilton menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintahan di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kerja mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan untuk mengukur value for money. Program dan kegiatannya yaitu ekonomi, efisiensi, dan aktivitas. Yang kedua, masalah eksternalitas adalah interaksi antara unit-unit organisasi mengenai permasalahan ketika unit lokal berfokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika interaksi ada, tindakan individu mempengaruhi tidak hanya mengukur kinerjanya sendiri, tetapi juga mengukur kinerja unit yang lain. Kinerja unit desentralisasi mempengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC Balance Score dapat menjadi cara untuk mempengaruhi kinerja, karena BSC memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan yang sesuai dengan karakteristik dan organisasi sektor publik. Ya, itu tadi penjelasannya Sobat Kulon. Kemudian, untuk implementasi pusat pertanggungjawaban organisasi pemerintah ini, menurut Mardiasmo pada tahun 2009, itu dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pusat biaya, 2. Pusat pendapatan, 3. Pusat laba, dan yang terakhir, pusat investasi. Jadi, dari keseluruhan penjelasan yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah, jadi bacain teman saya juga ya kesimpulannya. Kesimpulan, manajemen strategi adalah proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang berisi visi, misi, sasaran, dan target organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Manajemen strategi sektor publik merupakan salah satu jalan terbaik untuk mencapai tata kelola yang baik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Efisiensi dan efektivitas merupakan kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan prestasi suatu pusat pertanggungjawaban. Agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan hemat, maka kegiatan tersebut perlu direncanakan, dikoordinasi, dan dikendalikan. Mas, baca kesimpulan selanjutnya, Mas. Oh iya. Kesimpulan selanjutnya, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk meminimalkan akibat dari pusat pertanggungjawaban yang ditetapkan, diperlukan pengawasan dan koordinasi yang baik oleh manajemen di atasnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan sehingga pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan organisasi.
Ya, habis presentasinya. Jadi itu presentasi dari kelompok 2. Apabila ada lebihnya, ya alhamdulillah. Apabila ada kekurangannya mungkin bisa dikasih kritik atau saran. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Bu Ira selaku pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Terus terima kasih juga buat teman-teman kelompok saya. Kalian the best. Thank you, dadah. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.